teman-teman semuanya, welcome back again with me Astrid. Tentunya di mana? Di YouTube Astrid Channel, Pasutri Indonesia dan Belanda. Gede banget nih mbaknya. Harus dong, biar kalian juga semangat ya dengerin video Astrid. Jadi Astridnya juga harus semangat. Well, hari ini Astrid mau jawab request dari salah satu dari kalian gitu ya. Mereka nanya gimana sih perbedaan antara asuransi kesehatan yang ada di Indonesia dan asuransi kesehatan yang ada di Belanda. So, karena Astrid udah punya dua-dua pengalaman hal tersebut, jadi Astrid akan sharing ke kalian semua sesuai dengan pengalaman Astrid saat di Indonesia dan juga saat di Belanda ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kalau gitu, let's check it out. Oke, bedanya yang pertama, asuransi yang ada di Belanda itu di sini diwajibkan alias kalian harus gitu ya. Kalau di Indonesia, Astrid dulu pakainya BPJS, itu setahu Astrid ya 2 atau 1,5 tahun yang lalu gitu masih boleh. Monggo yang misalnya mau pakai BPJS, monggo yang enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang pakai asuransi dari perusahaan yang lain gitu, mungkin that's the reason why kenapa diperbolehkan iya dan juga enggak gitu. Tapi kalau di sini harus semua orang yang tinggal di sini yang sudah mempunyai nomor BSN gitu alias nomor ya kayak kependudukan gitulah, dia diwajibkan untuk punya asuransi kesehatan. Dan berapa nominalnya gitu ya. Kalau dulu Astrid waktu BPJS itu kalau nggak salah kelas yang 80 ribuan gitu tuh berarti kelas 1 ya kalau nggak salah ya. Ya kayaknya kalau di Indonesia kan ada 3 kelas gitu, kelas yang 25.000, 50.000 sama 80.000 ya. Dulu Astrid ikutnya yang 80 ribuan per bulan itu. Terus kalau yang di sini itu asuransi nominal rata-rata berkisar, ini beda-beda karena perusahaan asuransi kan juga banyak. Ada Undersource, ada yang punyanya suamiku tuh CZ kayak gitu kalau nggak salah namanya. Kalau punya aku Undersource namanya itu berkisar satu bulan itu sekitar 120-an euro gitu. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 1,9 jutaan gitu. Tapi di sini untuk orang-orang yang mempunyai apa sih pendapatan minim gitu, dia masih bisa dapat tunjangan tuslah, jadi namanya tuslah gitulah, pokoknya tunjangan untuk kesehatan, jadi dibantu gitu. Nanti biasanya tuslah itu berkisar bisa sampai per orang itu 1,5 sampai 1,6 juta gitu. Jadi kurang lebih bayar per bulannya kalau misalnya orang itu dapat tunjangan kesehatan itu per bulan bisa bayar sekitar 400 sampai 500 ribu per bulan ya. Kalau yang mereka mempunyai pendapatan minimum alias nggak gede gitu. Tapi kalau mereka mempunyai pendapatan yang besar ya mereka nggak akan mendapatkan tunjangan itu. Jadi mereka bayarnya sekitar 1,9 juta sampai 2 juta gitulah, tergantung dari perusahaan asuransi yang mereka ambil gitu ya. Itu yang kedua. Terus Astrid juga dulu punya yang namanya pengalaman bahwa di sini kan karena basicnya itu kan memang wajib, tapi ada juga asuransi kesehatan gigi, asuransi kesehatan yang lain gitu ya. Jadi kebetulan di sini Astrid kan punya asuransi 2, jadi yang basicnya sama yang gigi. Jadi Astrid kan memang giginya syukur ya, puji syukur masih gigi-gigi yang asli gitu, belum ada gigi yang palsu gitu ya. Jadi Astrid ingin merawat sebisa mungkin, kalau bisa sampai tua nanti pun masih pakai gigi yang asli ini. Makanya Astrid juga ngambil yang namanya asuransi gigi gitu ya. Dan asuransi gigi yang Astrid pilih itu 75%, jadi ikut asuransi yang 25% nanti Astrid bayar sendiri. Jadi misalnya nih kalau Astrid pergi ke dokter gigi itu nanti biayanya misalnya habisnya biasanya misalnya ya Astrid cek gitu habisnya 1.500.000 gitu untuk sekali kontrol gitu ya. Nanti yang 75% itu udah dibayar asuransi, jadi Astrid tinggal bayar 25%-nya dari 1,5 juta itu. Dan biasanya nanti nggak langsung dibayarkan ke rumah sakit gitu, tapi nanti kita nunggu bond alias nunggu apa sih ya bond gitu. Kok bond itu apa ya, kwitansi gitu yang akan dikirimkan via pos, baru nanti kita bayar lewat rekening. Jadi kayak gitu sistem pembayarannya juga. Terus kalau yang untuk BPJS sendiri Astrid nggak ngerti jenis-jenisnya. Dulu Astrid taunya cuma untuk asuransi kesehatan dah gitu aja, dari kelas 1, 2 sampai 3 itu aja yang BPJS gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini ada hal baru atau aturan baru dari BPJS, Astrid nggak ngerti karena itu dulu Astrid alami 1,5 tahun yang lalu saat masih tinggal di Indonesia gitu ya. Terus pertanyaan juga gimana sih kalau misalnya kita sakit gitu ya. Kalau di sini di Belanda kalau misalnya kalian sakit itu biasanya Astrid akan telepon dokter yang Astrid pilih gitu kan. Karena biasanya kalau kita udah daftar asuransi, kita pilih sendiri dokter mana yang kita pilih, biasanya dokter yang terdekat dari rumah kita, sama dengan BPJS juga gitu kan. Tapi bedanya kalau kita sakit biasanya di sini langsung telepon dulu. Jadi kita nggak langsung datang ke dokter kita gitu ya. Itu bedanya. Kalau dulu Astrid di Indonesia waktu sakit gitu langsung datang ke dokter yang terdekat
dari rumah yang Astrid pilih gitu kan. Tapi kalau di sini nggak harus telepon dulu, kita bikin janji kapan bisanya, kapan luangnya. Jadi waktu kita datang itu on time sesuai dengan yang kita bikin appointment gitu ya, kita janji. Jadi nggak perlu yang namanya udah nunggu lama di di dokter kita, kita bilangnya kayak house art, itu kayak dokter umum kita gitu ya gitu. Terus kemudian bedanya lagi, terus kalau misalnya kalian tanya gimana sih kalau misalnya kita harus merawat inap di rumah sakit atau alias opname gitu, bedanya apa antara BPJS dengan asuransi yang di Belanda gitu. Biasanya kalau yang di Belanda gitu ya, kita kalau misalnya rawat inap atau melakukan tindakan dokter yang ada di rumah sakit gitu, kita akan dipungut biaya lagi sebesar 385 euro, itu namanya action risiko kalau di sini. Jadi itu itu berkisar sekitar kurang lebih 6 juta teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian opname atau operasi besar, operasi kecil atau operasi cabut gigi atau operasi apapun atau hal tindakan apapun yang dilakukan di rumah sakit, pasti kita akan dapat kwitansi atau pembayaran lagi sebesar 6 juta atau 385 euro tadi itu. Dan itu kalau misalnya kalian mau misalnya nih sakit keras yang harus nginap berlama-lama di rumah sakit, tetap biayanya seperti itu gitu ya. Dan itu biasanya berlaku selama 1 tahun. Jadi di tahun yang pertama gitu, misalnya 2018 berarti itu berlaku di tahun 2018. Nanti di tahun berikutnya harus lagi gitu ya, karena dulu Astrid pernah kayak gitu, ternyata itu berlaku hanya untuk 1 tahun waktu cabut gigi dulu. Jadi yang di belakang ini kan sakit terus karena mungkin giginya Astrid itu kebanyakan gitu ya. Terus yang belakang itu kayak nggak tumbuh, jadi pengalaman Astrid dulu yang belakang itu giginya tuh kayak cuman separuh nongol, yang separuh di dalam itu yang kayaknya nggak bagus gitu ya. Nanti in the two comes kedepannya itu malah bikin sakit, makanya Astrid ini kayaknya dicabut aja. Astrid pergi ke asuransi dokter gigi Astrid, dan itu memang harus dilakukan di rumah sakit karena peralatannya lebih lengkap. Dari situ Astrid punya pengalaman bahwa Astrid harus bayar lagi sebesar 6 juta untuk cabut gigi 4, jadi belakang atas bawah gitu ya. Jadi itu harus bayar ekstra. Tapi di sini gitu ya, kalau karena memang biaya hidupnya itu di sini tuh mahal, gede, itu apa-apa harus bayar gitu. Jadi sebesar 6 juta itu bisa kita bayar secara permainan alias tempo gitu. Jadi misalnya mau diselesaikan selama 1 tahun, ya udah tinggal 6 juta itu dibayar 1 tahun, kita cicil tanpa ada bunga gitu. Di sini sistemnya seperti itu. Terus gimana kalau di Indonesia sendiri, kalau misalnya kita harus rawat inap atau opnam di rumah sakit gitu ya dengan BPJS. Dulu sih setahu Astrid, karena bapak Astrid itu sempat sakit, juga teman-teman Astrid gitu ada yang sakit dengan BPJS gitu ya. Dulu itu mereka harus menyiapkan beberapa dokumen-dokumen lainnya gitu yang harus dipersiapkan sebelum atau untuk rawat di rumah sakit. Aku nggak tahu sebelum atau sesudah gitu ya. Mungkin kalau sesudah saat ini bisa, karena bapak Astrid itu sempat sakit juga karena beliau sudah di rumah sakit gitu, baru diproses dokumennya. Tapi kalau yang dulu setahu Astrid itu harus dokumen dulu baru bisa masuk gitu ya. Tapi mungkin saat ini udah berbeda mungkin, atau tergantung juga dari jenis sakitnya. Astrid nggak ngerti soal itu karena memang bapak Astrid ini sakit dan memang harus butuh kayak bantuan gitu, harus segera mungkin ditolong. Jadi nggak mungkin harus nyelesain dokumen dulu baru beliaunya masuk ke rumah sakit gitu ya. Terus itu dulu memang harus dapat surat rujukan dari dokter yang kita pilih juga. Terus dokumen-dokumen tadi yang harus dipersiapkan, beberapa dokumen yang memang harus harus dimasukkan ke rumah sakit gitu ya. Terus ada juga memang yang mestinya itu antriannya agak sedikit panjang. Oh ya, Astrid juga punya dulu waktu sakit di Indonesia. Jadi Astrid dulu pernah operasi perut karena appendix itu usus buntu gitu, tapi usus buntunya itu udah agak sedikit pecah gitu teman-teman, jadi harus dibelek yang tengahnya gitu, nggak cuma samping aja. Dan itu kan agak sedikit lama ya proses penyembuhannya. Kadang Astrid itu dulu habis operasi itu masih ngerasa sakit gitu, nggak di bekas jahitannya sih enggak, tapi di sebelah kanannya itu kok masih merasa sakit. Astrid tuh takut aja kalau ternyata nanti masih ada apa-apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi beberapa minggu atau masih beberapa bulan gitu kayaknya dulu. Jadi terus Astrid itu back again ke rumah sakit beda, karena dulu kan operasinya di Solo, terus Astrid kan tinggalnya kan habis operasi kan di Jogja gitu ya. Terus itu Astrid ke rumah sakit untuk kontrol lagi gitu. Si rumah sakitnya itu nanya, Mbak punya BPJS apa enggak gitu. Aku bilangnya sih punya, tapi aku memang mau bayar langsung. Maaf teman-teman semuanya, ini bukannya Astrid sombong atau apa gitu ya, karena Astrid memang ngerasa udah sakit gitu. Astrid udah sakit, nggak mau nunggu lagi antri lama di rumah sakit. Itu buat Astrid itu sangat sekali mengganggu, dan karena Astrid punya sedikit kemungkinan untuk memilih cara cepat gitu ya untuk diperiksa, ya Astrid menggunakan jalan tanpa BPJS, jadi bayar langsung. Jadi waktu itu Astrid bilangnya
enggak Mbak, saya nggak mau pakai BPJS, saya mau bayar langsung. Maaf ya teman-teman semuanya, bukan maksud Astrid ini sombong atau banyak uang, enggak. Tapi dalam hati Astrid sebenarnya Astrid juga sedih karena waktu itu Astrid melihat di situ banyak banget nih orang-orang yang udah sakit kayak apa, tapi mereka harus ngantri ya. Memang karena kondisi gitu ya, Astrid paham banget gitu. Tapi ya itu dalam hati kecil Astrid sangat sedih gitu loh. Udah sakit masih harus nunggu lagi gitu. Sedangkan di Belanda sendiri itu semua orang itu yang ya karena kita wajib pakai kita wajib pakai asuransi di sini ya, semua itu ya prioritas gitu, nggak ada yang namanya harus nunggu lama ngantri atau lain sebagainya ya. Kita sesuai dengan appointment aja. Kalau misalnya kita ya mungkin ada beberapa yang agak sedikit nunggu, tapi nggak separah kayaknya sewaktu pengalaman Astrid yang ada di Indonesia yang harus nunggu segitu lamanya gitu ya. Astrid sih kasihan sih dengan situasi yang kayak gitu, tapi mungkin Astrid juga ngerti kondisi dokter mungkin yang di sana karena begitu banyak ya orang sakit atau lain sebagainya ya. Semua itu kan pasti ada sebab dan akibat ya. Cuman dalam hati Astrid sih kasihan aja udah sakit harus nunggu lama gitu ya. Itu waktu itu back again, jadi Astrid bilangnya nggak pakai BPJS langsung bisa masuk teman-teman, nggak usah ngantri lagi, langsung dipanggil, hanya menunggu satu antrian kalau nggak salah, langsung diperiksa, di ronsen dan lain sebagainya. Terus akhirnya karena di Indonesia waktu itu di ronsen di Jogja hasilnya nggak langsung gitu, jadi hari berikutnya gitu berapa hari berikutnya Astrid datang untuk dengerin lagi hasilnya seperti apa, dan hasilnya itu ternyata ya syukur puji ya alhamdulillah puji syukur gitu ya, itu nggak ada apa-apa, cuman karena mungkin masih basah yang di dalam gitu ya, jadi masih sedikit sakit kayak gitu. Jadi intinya seperti itu sih teman-teman semuanya. Jadi bedanya kalau yang rawat di rumah sakit sama rawat yang di Belanda sama BPJS itu sih ya, jadi lebih ke situ, karena kalau di Belanda sendiri kan semuanya pakai asuransi, jadi ya semuanya priority, nggak perlu yang namanya harus ya, kalau namanya priority ya nggak harus namanya nunggu-nunggu atau membedakan antara yang bayar cash atau yang pakai asuransi gitu ya, itu sih. Jadi buat kalian sendiri silahkan kalian menilai sendiri dari pengalaman Astrid yang sudah pernah Astrid alami, dan Astrid juga mau cerita ke kalian semua lagi soal pengalaman Astrid mengenai BPJS ini. Nggak tahu deh, kayaknya kalian sendiri aja yang menilainya ya dulu, karena memang gini, sebelum Astrid berangkat ke Belanda, jadi sebelum menetap ke Belanda itu Astrid itu dulu sempat cerita sama beberapa teman Astrid, terus gimana nih BPJS Astrid, aku bilang gitu kan, udah diamin aja ntar juga mati sendiri, teman Astrid bilang gitu. Tapi Astrid tuh nggak mau, aku pokoknya pinginnya tuh semua di Indonesia itu rapi, jadi kalau pas di Belanda itu nggak ada kegundahan, nggak ada pikiran macem-macem gitu loh soal tetek bengek, soal surat-surat, soal apapun itu termasuk dengan BPJS. Jadi memang Astrid baca-baca dulu di BPJS itu bisa di stop kalau satu orang itu pindah kewarganegaraan atau pindah domisili alias menetap di luar negeri gitu ya. Terus yang ketiga itu biasanya kalau orang tersebut meninggal dunia, itu berarti BPJS-nya stop, kita nggak bayar setiap bulan gitu ya. Dan karena salah satu itu Astrid kan pindah domisili di Belanda gitu, makanya Astrid itu memang sengaja untuk menutup gitu BPJS-nya. Jadi sebelum berangkat dulu mengurus segala macam di kantor BPJS yang ada di Yogyakarta. Terus Astrid tunjukin visa menetap Astrid, karena harus ada buktinya ya kalau kita memang harus sudah pindah domisili menetap di negeri orang gitu. Udah selesai, sudah dapat papirnya, udah dapat kertas pembuktiannya bahwa Astrid sudah stop gitu ya untuk bayar BPJS-nya. Dan setelah beberapa bulan waktu itu Astrid tinggal di Belanda gitu, ditelepon sama bapak, sama keluarga yang ada di Indonesia, Astrid. Jadi sebenarnya bukan Astrid sih, namanya itu Irma dulu, kalau aku di rumah panggilannya Irma gitu. Ini kamu dapat tagihan BPJS sebesar kurang lebih 900 ribuan gitu, karena kamu nggak bayar gitu bapakku. What? Aku bilang gitu. Terus bapak bayar nggak? Enggak lah, bapak nggak bayar. Bapak bilangnya nanti mau dikomunikasikan dulu sama anak bapak yang ada di Belanda, bapak bilang kayak gitu. Untungnya bapak aku tuh dan keluarga aku tuh slim gitu ya. Jadi mereka itu nelpon aku dulu, konfirmasi dulu, terus aku bilang, Pak, aku tuh udah sebelum Bapak berangkat ke Belanda itu aku sudah nyetop BPJS aku gitu ya. Jadi aku udah nggak punya yang mungkin tunggakan. Terus kebetulan kan aku memang tahu ya sistemnya. Jadi aku terus fotoin tuh surat aku yang menyatakan bahwa BPJS aku udah stop. Jadi aku kirim ke Indonesia, terus aku tunjukin ke Bapak. Besok kalau lain kali orang BPJS datang, ini tunjukin ini aja. Aku bilang gitu. Nggak ada yang namanya tunggakan, nggak ada yang macam-macam. Aku tuh kalau bayar apa-apa sebisa mungkin tuh aku on time gitu ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri secara sistem gitu ya.
di sistem komputerisasi di Indonesia, Yogyakarta, aku tuh udah stop, aku udah punya papirnya, udah punya buktinya bahwa aku stop. Tapi kenapa masih ada orang yang berani datang ke rumah aku, ke Indonesia, ke Yogyakarta, ke tempat bapak aku sesuai dengan alamat KTP aku, dan mereka menagih uang sebesar 900.000 karena tunggakan yang nggak aku bayar. I don't know why. Kenapa secara papir, secara sistem komputerisasi sudah stop, tapi masih ada orang yang menagih. Jadi aku nggak bisa berkata apa-apa soal itu. Jadi kalian sendiri silahkan yang berkomentar gitu ya dengan pengalaman aku dengan asuransi BPJS 1,5 tahun yang lalu itu seperti ini. Dan aku nggak maunya jelek-jelekin, yang ini bagus, yang ini enggak, yang ini jelek, yang ini bagus, yang jelek, nggak mau seperti itu. Biar kalian sendiri yang menilai, berkomentar dengan pengalaman soal asuransi gitu ya, kesehatan antara yang ada di Indonesia maupun yang ada di Belanda. So seperti itu teman-teman semuanya, pengalaman, perbedaan sistem dan lain sebagainya soal asuransi kesehatan antara dua negara yaitu Indonesia dan Belanda. Astrid sudah jelaskan sedemikian rupa sesuai dengan pengalaman Astrid gitu ya. Jadi buat kalian semua yang penasaran, yang tanya gitu ya soal asuransi, sudah Astrid jawab segamblang mungkin gitu. Tapi jangan lupa Astrid kalau menurut kalian ini ya video ini informatif gitu, kalian mau share, monggo silahkan share aja gitu. Kalau misalnya menurut kalian juga ini video yang pantas untuk di like, dikasih komen, dikasih subscribe, monggo silahkan ya. Kalau gitu Astrid tutup dulu mengenai informasi tentang asuransi kesehatan yang ada di Indonesia dan juga di Belanda. Ketemu lagi tentunya dengan Astrid di video-video berikutnya ya di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Kalau gitu Astrid pamit. Thanks for watching and dadah. Jaga kesehatan ya buat kalian semua. Nah, dah.